Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Gusti Ayu Made Yuliani, adalah salah satu peserta pelatihan metodologi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Saya berada pada angkatan 15 nomor absen 10. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Bambang Widianto, saya diberikan banyak ilmu dan dimotivasi untuk mampu menciptakan pembelajaran yang hot, sehingga peserta didik bukan hanya sekedar mampu untuk menghafal, namun peserta didik memiliki pola pikir, creative thinking, sehingga mampu mencipta dan menghasilkan hasil karya atau produk. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model-model pembelajaran. Yang pertama, Discovery Learning atau model pembelajaran penyingkapan, menekankan pada penemuan konsep yang belum diketahui oleh siswa, namun konsep itu sudah ada, di mana masalah direkayasa oleh guru. Kemudian yang kedua adalah Inquiry Learning, yaitu model pembelajaran penyelidikan. Kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Di sini penyelidikannya tidak direkayasa. Kemudian yang ketiga adalah Problem-Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Memfokuskan pada identifikasi fenomena masalah nyata, praktis, kontekstual terjadi di kehidupan nyata, di mana siswa mencari alternatif penyelesaian melalui prosedur ilmiah. Dan yang keempat adalah Project-Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Melibatkan siswa dalam kegiatan proyek yang menghasilkan satu produk. Pembelajaran ini membutuhkan jangka waktu yang panjang dan siswa akan terlibat langsung dalam memahami dan menyelesaikan persoalan nyata. Kita akan bahas karakteristik masing-masing dari model pembelajaran. Yang pertama yaitu Discovery Learning. Sintaknya yang pertama stimulation atau pemberian rangsangan. Stimulus, memberikan stimulus di mana guru mengajukan permasalahan. Siswa pasti akan merasa bingung. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan. Ada rasa ingin tahu yang dimiliki siswa. Dan guru mengarahkan siswa mencari informasi, baik dari buku maupun dari media-media elektronik ataupun dari internet. Kemudian, sintak yang kedua yaitu identifikasi masalah. Guru mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan disajikan untuk stimulus. Yang ketiga, data collection, pengumpulan informasi. Yang keempat, dari pengumpulan informasi maka dilakukan pengolahan data, data processing. Kemudian yang kelima adalah verification. Siswa melakukan pemeriksaan kebenaran hipotesis terkait dengan hasil pengolahan data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah generalization, yaitu penarikan kesimpulan. Kita masuk pada inquiry learning. Tahapannya yaitu orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian
merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, menguji hipotesis apakah benar jawabannya, diterima atau tidak, dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Jadi sebenarnya antara discovery learning dan inquiry learning adalah model pembelajaran yang saling melengkapi. Yang satu menyelidiki dan yang satu menemukan. Kita masuk pada problem based learning. Ada 5 tahapan, yaitu observasi, mengorganisasikan siswa, di mana guru mendefinisikan masalah dan membantu dalam mengorganisasikan tugas belajar. Kemudian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi masalah. Kita masuk pada project based learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, kemudian menyusun perencanaan proyek. Setelah itu akan disusun jadwal. Kemudian adanya monitoring, dilanjutkan dengan menguji hasil. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Keunggulan dan kelemahan dari model-model pembelajaran. Pertama, discovery learning, keunggulannya mendorong siswa untuk berpikir dengan inisiatif sendiri, membangkitkan minat belajar karena adanya rasa puas setelah berhasil menemukan secara mandiri. Namun kelemahannya karena materi telah dipilih oleh guru, maka siswa tidak bisa memilih apa yang diinginkan. Inquiry learning, adanya perubahan mental dari menyajikan ke pengolahan informasi, dan materinya akan bertahan dalam ingatan lebih lama. Kemudian kelemahannya, bila siswa kurang aktif, maka pembelajarannya pasti tidak akan efektif. Untuk PBL, yaitu keunggulannya peserta didik dilatih untuk mengembangkan cara-cara menemukan, bertanya, mengungkapkan, menjelaskan, mempertimbangkan, dan membuat keputusan. Namun kelemahannya pada model pembelajaran ini memerlukan waktu yang lama. Untuk project based learning, keunggulannya mampu meningkatkan motivasi belajar, mendorong kemampuan melakukan pekerjaan penting, dapat memecahkan problem kompleks, dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan sumber. Namun kelemahannya yaitu pasti memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi.